Halo semuanya, gimana kabar kalian semua? Semoga sehat walafiat. Kembali lagi bersama saya Mr. P yang akan merangkum sebuah film besutan sutradara Mark Williams yang berjudul Honest Thief, rilis pada tahun 2020. Film Honest Thief berkisah tentang Tom Dolan yang diperankan oleh Liam Neeson, seorang pria yang telah bertahun-tahun beraksi sebagai penipu ulung. Saking piawainya Tom dalam menipu dan mencuri uang dalam jumlah besar, ia mendapat julukan sebagai in-out bandit atau bandit licin yang sulit ditangkap. Namun Tom memilih untuk pensiun dari pekerjaan haramnya ini setelah ia bertemu dan jatuh cinta kepada Annie Wilkins yang diperankan oleh Katie Wells. Tom juga berniat membuka lembaran baru dengan menyerahkan diri ke FBI guna membersihkan dirinya dari masa lalu kriminalnya. Oke, daripada penasaran, simak kisah bucin Tom. Diawali dengan Tom yang sedang mencoba membobol brankas bank dengan alat buatannya. Ini adalah sekian kalinya Tom mencuri uang dari bank yang identitasnya belum diketahui oleh pihak FBI hingga sekarang. Lalu scan berpindah di mana Tom yang sedang ingin memesan sesuatu dan pertama kalinya bertemu dengan Annie. Dari pertemuan itu, Tom mulai jatuh cinta dengan Annie dan menjalin hubungan oleh Annie yang merupakan janda kembang. Keesokan paginya, Tom menelpon kantor FBI untuk mengakui bahwa dirinya adalah si bandit keluar masuk. Sedangkan dari pihak FBI yang mengangkat telepon adalah agen khusus bernama Sam Baker. Tom pun bercerita bahwa dirinya telah merampok 12 bank di 7 negara dari 8 tahun terakhir. Lantas Sam tidak mempercayai Tom karena sudah banyak orang yang menelpon dirinya yang mengaku sebagai bandit in-out. Terlebih lagi, mendengar alasan Tom menyerahkan diri hanya karena cinta kepada janda kembang. Ya kalau saya jadi Sam juga kagak mungkin percaya. Orang tolol mana tiba-tiba nelpon mengakui tindak kriminalnya karena hanya bucin. Apalagi ini masalah perampokan bank. Coba kalau Anda sukses merampok bank tanpa diketahui identitasnya, apakah Anda akan mengaku karena bucin? Lanjut, Tom berusaha meyakinkan Sam bahwa dirinya lah sang bandit perampok. Karena risih, Sam langsung menanyai tempat tinggal Tom dan akan mengirimkan agen khusus untuk menemui Tom. 2 hari pun berlalu, namun agen FBI belum satu pun ada yang datang ke tempat Tom. Hingga sampai Tom menelpon kedua kalinya, namun bukan agen Baker yang mengangkat, melainkan agen lain yang bernama Myers. Tom merasa kesal karena telah ditipu. Juga Tom kesal karena merasa ceritanya tidak dipercayai. Agen Myers pun ikut risih. Akhirnya beliau mengatakan akan ada 2 agen khusus yang akan datang ke tempat Tom. Tak lama kemudian, agen tersebut pun tiba di depan pintu Tom, lalu memperkenalkan dirinya bernama Haldan Nivens. Sesi wawancara pun dimulai di mana Tom bercerita tutorial merampok bank ala dirinya yang dimulai dengan mengincar bank dengan sistem brankas jadul agar lebih mudah membobolnya, dan terpenting bank tersebut bersebelahan dengan gedung kosong sehingga Tom bisa lewat melalui ventilasi AC. Setelah masuk, Tom melaksanakan aksinya dengan meledakkan baut dengan bom rakitannya. Untuk menutupi jejaknya, Tom menambal lubang tempat dia masuk dengan semen dan sedikit cat. Dengan begitu, Tom seolah-olah tidak pernah ke sana. Mendengar cerita tersebut, agen Haldan Nivens masih ragu akan cerita Tom. Mereka menanyakan jika iya, di mana uang itu kau sembunyikan. Tom lalu memberikan kunci yang menuju gudang tempat dia menyimpan uangnya, yang berdekatan dengan tempat tinggal Annie kekasihnya. Ketika sampai di gudang, alangkah kagetnya 2 agen FBI tersebut melihat uang bertumpukan di dalam kardus. Karena tergoda dengan cuan, Niven pun mengajak Hal untuk melakukan tindak koruptor, namun Hal menolaknya. Karena sering memaksa ceweknya, Niven terbiasa memaksa, mencoba mempengaruhi Hal untuk melakukan tindak koruptor. Hal yang awalnya tidak setuju, akhirnya terpengaruh oleh mulut manis Nivens. Ketika memasukkan uang tersebut di dalam bagasi, mereka pun bertemu dengan Annie yang lantas melihat Nivens dan Hal memasukkan sesuatu di dalam bagasi yang akan berpengaruh untuk ceritanya nanti. Lalu Nivens dan Hal menyembunyikan uang tersebut di rumah kosong bekas kantor mereka.
Scene berpindah di mana Niven dan Hall kembali ke tempat Tom untuk menanyakan di mana sisa uang yang disembunyikan Tom, sembari menodongkan pistol. Namun tak lama kemudian, ada seseorang yang mengetok pintu. Yang lain dan tidak bukan adalah si agen Sam Baker. Hall pun membukakan pintu. Terjadi ekspresi canggung. Si Sam pun menanyakan kenapa membawa pistol. Tanpa banyak bicara, Niven menembak si Sam karena tidak ingin rencananya gagal. Kesempatan itu tidak disia-siakan oleh Tom, di mana dia mengambil pistol Hal, lalu mendorong Niven keluar jendela, menyebabkan dirinya juga terjatuh. Bersamaan dengan itu, ada Annie yang ingin menjenguk Tom dan melihat kejadian tersebut. Tom pun mengajak Annie untuk segera pergi. Tom pun menjelaskan tentang kronologinya dan kejahatannya sebagai bandit keluar masuk kepada Annie. Annie pun kesal karena merasa dibohongi oleh Tom. Namun ketika Tom bercerita tentang masa lalunya yang menyedihkan dan berjanji tidak akan merampok bank lagi, Annie pun terluluh hatinya untuk memaafkan Tom. Lalu Tom juga menjelaskan bahwa yang menembak agen Sam Baker bukanlah dirinya, melainkan agen Nivens. Tom juga menyuruh Annie untuk pergi ke luar kota agar dirinya tidak terlibat dalam kasus ini. Tom ingin menyelesaikan permasalahannya sendiri. Scene berpindah kepada dua agen korup yang sedang bersama Myers. FBI mendapat sidik jari dari Tom. Setelah dicocokkan, ternyata Tom adalah mantan marinir ahli peledak, membuktikan kemahirannya dalam meledakkan berangkas. Takut jika perbuatannya terbongkar, Niven pun memberi laporan jika Tom itu memiliki gangguan jiwa dan menganggap dirinya sebagai bandit keluar masuk. Scene berpindah kepada Tom yang sedang mengangkat telepon dari Annie, yang mengatakan bahwa kekasihnya itu mempunyai bukti kuat berupa rekaman CCTV saat dua agen tersebut memindahkan uang ke bagasi mobilnya. Itu sangat cukup untuk melaporkan dua agen FBI korup itu. Jadi Annie ini membangkang bro, disuruh Tom keluar kota malah balik lagi. Apalagi disuruh keluar di luar. Namun apesnya Annie, ketika ingin membawa memory card, tiba-tiba Niven dan Hall datang ke tempat Annie untuk menghilangkan jejak rekaman mereka. Annie pun mencoba kabur, namun ternyata gagal. Niven pun menghajarnya hingga membuat dirinya sekarat. Ketika ingin ditimpa oleh Niven, Hall pun melarang Niven jangan bertindak lebih jauh. Akhirnya mereka berdua pun pergi karena tidak menemukan memory card CCTV tersebut. Mungkin karena insting cinta ya. Tak lama kemudian datanglah Tom ke tempat Annie. Dengan panik Tom melihat keadaan Annie, lantas membawanya ke rumah sakit. Tom pun merasa jengkel terhadap dua agen FBI tersebut dan semakin semangat mengungkap kebenarannya. Singkat cerita, Tom berpapasan dengan agen Myers dan dikejar olehnya. Hingga sampailah di gedung tua, Tom berhasil memojokkan agen Myers. Kill my partner, you son of a bitch! Don't do it. Tom pun bercerita sebenarnya kepada Myers bahwa Niven lah yang menembak agen Barker, bukan dirinya, dan juga Niven lah yang membuat pacarnya masuk rumah sakit karena mempunyai barang bukti untuk melaporkannya. Mendengar penjelasan dari Tom, agen Myers pun ingin membantunya, namun Tom menjawab kalau dia ingin melakukannya dengan caranya sendiri. Scene berpindah kepada Niven dan Hall, di mana mereka berencana ingin membunuh Annie di rumah sakit untuk menghilangkan bukti. Niven pun menyuruh Hall, tetapi Hall tidak mau karena rencana ini sudah kelewat batas. Memang agen Hall ini sebenarnya baik, tapi karena punya partner yang kayak setan, jadi gini malah terjerumus. Tapi juga mukanya Hall ini polos banget ya. Kayak nggak pantas jadi agen FBI. Ya cocoknya jadi agen sosis. Lanjut, namun ketika Niven ingin membunuh Annie, ternyata sudah ada agen Meyer yang stay di kamar Annie, membuat Niven mengurungkan niatnya. Singkat cerita, Tom datang dengan paksa ke rumah agen Hall untuk meminta bantuannya agar membuktikan bahwa Tom tidak bersalah. Itu semua terjadi karena Tom melihat dari raut wajah agen Hall bahwa dirinya tertekan bekerja sama dengan agen Nivens. Sebenarnya baik agen Hall ini, tapi juga dia sih bersalah. Ya namanya sudah terlanjur, ibarat bubur menjadi nasi.
Lalu Hall mengatakan bahwa dirinya mempunyai memori rekaman dan Nymphens tidak mengetahuinya. Jadi Hall mengambil rekaman tersebut dari Annie yang sekarat saat Nymphens tidak melihat. Dan juga Hall mengasih tahu rencana Nymphens yang akan membunuh Annie di rumah sakit. Mendengar itu, Tom pun OTW ke rumah sakit untuk menjemput dan memindahkannya ke apartemennya. Keesokan harinya, Tom berada di supermarket dan berteleponan dengan agen Myers. Agen Myers pun juga curiga dengan Nymphens dan Hall perihal kasus ini. Myers juga menawarkan kerjasama dengan Tom untuk menjebak dua agen korup tersebut. Namun Tom menolak ajakan tersebut dan ingin menyelesaikannya dengan caranya sendiri. Setelah berbelanja keperluan untuk merakit bom, Tom pun memulai aksinya. Diawali dengan mendatangi kediaman Nymphens, lalu menelponnya dan menyuruhnya lari dari rumahnya dengan hitungan ke-10. Just run. 10, 9, 8, 3, 2, 1. Nymphens pun menuju ke tempat persembunyiannya, di mana Tom juga mengikutinya di sana. Saat berada di persembunyiannya, Tom menyandera agen Hall yang sudah bekerja sama dengan Tom. Tom pun mengadu domba mereka dengan cara mengatakan bahwa Tom mendapatkan memori rekaman CCTV tersebut dari Hall. Perdebatan antara mereka dimulai, di mana Tom sudah menaruh klip om di baju Hall sehingga Nymphens berbicara bahwa dirinya pembunuh agen Barker. Terjadi pertarungan antara Nymphens dan Hall, mengakibatkan Hall ditembak oleh Nymphens. It's enough. Let him go. Nymphens pun kabur dengan mobilnya, namun Tom tidak mengejarnya, melainkan menelponnya saja. Tom mengatakan bahwa di bawah kursi Nymphens terdapat bom yang sudah diletakkan oleh Tom. Bom tersebut bisa meledak jika Nymphens mengangkat bokongnya, yang berarti dia tidak bisa beranjak dari kursinya dan juga tidak bisa berkentut. Nymphens bisa bebas jika dia meminta bantuan pejinak bom. Sungguh cerdas sekali Tom. Setelah dicek pejinak, ternyata diprank oleh Tom, di mana itu adalah bom palsu. Myers pun segera menyuruh anak buahnya untuk menangkap Nymphens. Ketika di kantor, Myers pun mendengar rekaman yang dikirim oleh Tom sebagai bukti bahwa dirinya tidak bersalah. Di akhir film pun Tom tetap dipenjara untuk kasus perampokan bank. Namun hukumannya akan diperingankan dan film pun tamat. So much for being the precise man. Menurut saya film ini bagus, alurnya juga bagus, ringan lah, buat hiburan juga enak. Alurnya juga tidak ribet kayak film-film yang biasanya bikin goblok itu ada ya, yang sampai mikir keras gitu baru paham alurnya. Ini enggak, ini santai, enak buat ditonton keluarga. Tapi kalau jadi manusia itu jangan berbohong, karena kebohongan selanjutnya itu akan menyusul. Kan bisa, kebohongan itu bisa menjadi bumerang kita gitu, malah makin ribet lah masalah. Lebih baik jujur. Contohnya seperti agen FBI 2 tadi, niatnya mau bohong sepele, malah jadi merambat-rambat. Hikmah yang bisa kita ambil adalah janganlah berbohong, karena itu bisa menjadi bumerang seperti yang saya bilang tadi. Dan jangan lupa bucin. Saya baru tahu ya kalau bucin itu bisa bikin orang kembali ke jalan yang lurus. Baru tahu saya, atau memang ada ya, entahlah. Dan selamat berjumpa di video selanjutnya.